Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan di siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebuah keberkahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai amal ibadah kita dan semua yang kita kerjakan, aktivitas sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita semua diridai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya kita beraktivitas seperti biasanya. Kita biasa beribadah 5 waktu sampai tarawih juga berjamaah di masjid. Kita juga berbuka puasa bersama. Kita biasa melakukan dan melaksanakan aktivitas sehari-hari kita seperti biasanya. Tetapi kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Karena ada sebuah ujian yang menimpa kita, ada sebuah wabah yang sangat luar biasa saat ini, makan banyak kurban, tapi alhamdulillah kita selalu memuji Allah atas semua anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali pada saat ini para jamaah, para ikhwah akhwat fillah, pada saat ini kita kan ditimpa oleh wabah ini, artinya ada rasa ketakutan dari masyarakat. Kemudian ditambah lagi dengan adanya berita-berita informasi yang beredar tentang tanda-tanda hari kiamat atau tentang hal-hal yang menyangkut dengan suara yang akan terdengar di pertengahan Ramadan atau apapun yang akan terjadi, itu menambahkan ketakutan ke masyarakat kita dan membuat mereka panik. Sampai seorang ibu-ibu mengatakan kepada saya, wah ini udah wabah, tambah lagi dengan suara keras, bagaimana ini, berarti jangan-jangan kiamat. Nah, sebenarnya kita tidak memikirkan kiamat besar sebagaimana kita memikirkan kiamat kecil kita. Mengapa kita putus asa pada saat ini? Sedangkan pada saat ini kan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Allah ingin menguji keimanan kita, Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin menghapus dosa kita. Allah ingin menyadarkan kita agar saling peduli, agar saling perhatian, kemudian memperhatikan tetangga kita, orang yang membutuhkan, dan kita merasakan bahwa nikmat aman dan kenyamanan itu luar biasa. Coba lihat saudara kita di Palestina dan di berbagai negara, bagaimana mereka dengan rasa ketakutan yang mereka alami pada setiap saat, setiap waktu. Maka alhamdulillah atas nikmat iman, dan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat Islam. Kita diberi nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kita berputus asa di waktu-waktu seperti ini? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan halakan nas, rusaklah manusia, binasalah manusia, hancurlah manusia pada saat ini, maka fahuwa ahlakahum au ahlakuhum. Artinya apa? Dengan ucapan dia demikian, ya, orang menyebarkan berita-berita untuk menyebarkan bahwa pesimis di dalam hati orang, menanamkan sifat-sifat seperti itu dalam diri orang, maka dia orang yang paling rusak. Dia adalah orang yang paling benar-benar hancur, adalah orang yang paling rusak di antara kita semuanya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan Islam ini selalu mengajarkan kita untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam mendorong kita, karena itu salah satu sifat ya yang mendorong manusia untuk senantiasa menghadapi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi dalam kesehariannya. Karena bisa jadi itu
musibah atau ibtila atau ujian yang kita dapat, ya bisa dari kantor, bisa dari keluarga, bisa dari tetangga, bisa dari penyakit, apapun itu bisa terjadi. Maka Islam menanamkan dalam diri kita at-tafaul. Kita harus optimis. Tidak boleh menanamkan sifat pesimis di dalam hati orang. Karena Islam menganjurkan kita demikian, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala kalimatun thayyibah. Tidak ada penularan, ya, tanpa kehendak Allah. Artinya penyakit itu tidak akan menular ke orang lain kecuali dengan kehendak Allah, dan tidak ada sial. Dan yang membuatku terkagum adalah al-fa'lu. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, al-fa'lu yaitu kalimat yang baik. Artinya apa? Antum jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik yang membuat orang pesimis, apalagi menyebarkan berita dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW kana yu'jibuhul fa'lul hasan. Rasulullah SAW mengagumi tafaul, ya, tafaul yang baik. Ya, maka kita Nabi SAW dikatakan juga karena Rasulullah yuhibbul fa'la al-hasan wa yakrahu tiyarah. Rasulullah SAW mencintai al-fa'l. Artinya apa? Sifat optimis, kata-kata yang baik yang kita ucapkan, dan membenci anggapan sial. Seperti yang dialami atau yang diyakini oleh orang-orang pada saat masa jahiliyah. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini mengajak kita untuk senantiasa beroptimis dan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul dari hadis bahwa husnudzannil 'abdi bi rabbih. Husnudzannil 'abdi bi rabbih. Seorang hamba itu berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Dan Allah berfirman dalam hadis kudusi, ana 'inda dhanna 'abdi bi, ya, aku bersama hambaku selama dia berbaik sangka kepadaku. Selama hamba itu berbaik sangka, insya Allah, dan kita semua meyakini qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakininya baik maupun buruknya, semua udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita optimis itu ada faedahnya. Orang yang optimis itu adalah manusia yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk harus bertawakal kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunan beliau dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, akan Allah berikan kepada kalian kecukupan rizki, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana burung terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong dan dia kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Kemudian kita orang yang optimis itu selalu bertawakal kepada Allah. Bukan bertawakal itu berarti berserah diri langsung dia diam di rumah, tidak. Bertawakal itu dia sesudah bersungguh-sungguh berusaha, ya, melakukan berbagai macam upaya untuk mendapatkan rezeki, dan dia terakhir baru menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat optimis itu mendorong orang untuk senantiasa maju dan sukses, ya. Dan apapun permasalahan yang dialami, apapun permasalahan yang dihadapi pada saat itu. Kemudian manusia atau orang yang optimis, orang yang senantiasa bahagia, yang tidak ada sifat pesimis dalam dirinya, itu menyebarkan ketenangan di dalam dirinya, ya, dan kebahagiaan dalam dirinya ada banyak orang. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, permudah, jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Ya, sampaikanlah berita-berita yang baik, kabar-kabar gembira, ya. Wa la tunaffiru, jangan membuat orang lari daripada berita-berita yang kalian sampaikan. Nah, kemudian pada saat itu yang kita lihat, kalau ada orang yang pesimis, yang putus asa, yang dan lain sebagainya, itu mereka berusaha benar-benar, ya, menghancurkan dirinya dan orang lain, dirinya hancur. Maka di dalam Al-Quran diingatkan, ya, ketika kisah Nabi Yakub alaihissalam yang sudah puluhan tahun tidak berjumpa dengan anaknya Yusuf alaihissalam,
Kemudian Sayyidina Yaqub menyuruh anak-anaknya tetap mencari, jangan pesimis, harus kalian selalu optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Wahai anakku, pergilah mencari kabar tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena orang yang putus asa rahmat Allah adalah orang yang benar-benar uh, kafir. Ya, orang-orang kafir hanya yang putus asa rahmat Allah. Orang yang optimis itu selalu memandang segala hal itu baik dan menikmatinya karena itu hidangan Allah untuknya. Jadilah seperti mata lebah, bukan mata lalat. Mata lebah itu dia selalu mencari yang indah. Mata kita ini harus menjadi mata ainun nahla walaysat ainun dzubaba. Ainun nahla, mata lebah itu dia selalu mencari yang indah, bunga, segala macam. Yang indah-indah dia selalu memandang. Artinya walaupun di sekitar itu ada tempat-tempat yang buruk, tetapi dia selalu mencari yang baik. Kemudian kalau ainun dzubaba, mata lalat, itu dia selalu mencari yang jorok, yang kotor. Walaupun di tengah-tengah bunga, di tengah-tengah taman, di tengah-tengah taman yang indah, tetap dia akan mencari tempat atau sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak baik. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, maka sifat itu harus wajib kita segera hilangkan, khususnya bagi mereka yang menakut-nakuti orang dengan berita, menyebarkan berita hoax, apalagi hadis-hadis palsu yang berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat dan lain, yang membuat banyak orang takut dan merasakan ketakutan. Kemudian untuk para dermawan, para jemaah yang berinfak, yang alhamdulillah mungkin rajin berinfak setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan, khususnya saat ini sekarang di bulan suci Ramadan. Ya, dengan kita berinfak, kita terjaga dari berbagai macam penyakit. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dijelaskan oleh para sahabat, karena Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara semua manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan Rasulullah SAW itu nampak jelas di bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi SAW setiap Ramadan itu beliau tadarus Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Ya, maka kalau kita perhatikan Rasulullah SAW itu kedermawanan beliau itu nampak di setiap saat. Tapi lebih besar perhatian Rasulullah SAW ketika beliau ada di bulan suci Ramadan. Maka dengan kita berharap, dengan kita berinfak, bersedekah, mungkin dihilangkan penyakit, segala macam dari diri kita. Kemudian kita berusaha untuk meraih ampunan Allah SWT dan mengobati orang-orang yang sakit di antara kita. Karena salah satu sebab besar pengobatan dari berbagai macam penyakit adalah sedekah. Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengatakan, "Dawu mardakum bis sadaqah." Ya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Bersedekah itu maksudnya apa? Memberi makan kepada orang yang membutuhkan atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian orang fakir miskin, ya. Dan Ibnul Qayyim pernah mengatakan, "Lis-sadaqah ta'thirun 'ajibun fi daf'i anwa'il bala'." Ibnul Qayyim mengatakan bahwa sedekah itu punya pengaruh besar yang sangat mengajubkan untuk menolak bala. Ya, walau kanat min fajirin aw zalimin bal min kafirin wa hadha amrun ma'lum 'inda an-nas wa 'ala al-ardi mukruna bidzalik. Ya, walaupun sedekah ini dari orang-orang yang pendosa atau orang zalim, bahkan dari orang kafir sekalipun, ya. Wa hadha amrun ma'lumun 'inda an-nas, dan itu perkara dan sesuatu yang sudah diketahui oleh banyak orang. Wa ahlul ardi muqirruna bidzalik, dan semua orang yang ada di muka bumi mengakui hal demikian. Ya, maka Nabi SAW menjelaskan, ya, sedekah itu berbagai macam cara ada. Ya, ada mengharapkan pahala, seperti Anda memberi makan kepada istrimu itu sedekah, memberi makan kepada anakmu itu sedekah, kepada pelayan menun, ya, semua itu dihitung sedekah, tapi kembali kepada niatnya masing-masing. Kemudian afdhalus sedekah, sedekah terbaik itu, ya, adalah sedekah kepada saudara kita.
tetangga kita, yang khususnya saudara kita yang membutuhkan. Karena pahalanya dua. Pahala pertama dia mendapatkan pahala sedekah, yang kedua dia dapat pahala bersilaturahim. Kemudian sedekah 'alal miskin sedekah. Sedekah kepada orang miskin itu suatu sedekah. Wa 'ala dzir rahim sanatan. Sedekah wa silaturahim. Itu kepada saudara atau keluarga itu pahalanya 2 kali lipat. Kemudian kalau kita perhatikan para sahabat dan Rasulullah dan para salafus saleh, dulu mereka luar biasa. Ya, dikatakan bahwasanya katsirun minas salaf yu'thiru bi faturihi wa wasai. Mereka orang salaf itu memberikan futurnya berbuka untuk kepada orang lain. Seperti Abdullah bin Umar, Daud Ta'i, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal. Dan Ibnu Umar itu tidak pernah berbuka kecuali bersama anak yatim atau orang miskin. Ya, kemudian mereka berkhidmat, mereka melayani, berusaha memberikan yang terbaik kepada para ikhwah akhwat dan tetangganya. Sampai Nabi SAW mengatakan tentang kita berbagi kepada orang lain itu sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak bakalan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amalan, jika kalian lakukan itu akan menanamkan kebaikan di antara kalian. Menanamkan kecintaan adalah afsyus salam bainakum, tebarkan salam antara kalian. Kemudian kita memberi berbuka kepada orang yang berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqasu min ajri as-sha'imi syai'an." Dan siapa memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Maka kita berinfak, bersedekah dengan kita punya niat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di saat wabah ini kita harus lebih banyak memperhatikan banyak orang, karena sedekah juga membersihkan harta dan jiwa. Nabi SAW, Allah tegaskan kepada Nabi, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah dari mereka itu harta mereka sedekah, yang maksudnya zakat, agar engkau bersihkan dan sucikan mereka, bersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum, dan doakan mereka. Salat Nabi kepada mereka adalah doa Nabi SAW kepada mereka. Dan kita meyakini dengan kita berinfak, bersedekah, khususnya pada saat orang mengalami banyak kesulitan, adalah sebuah cara untuk meraih keberkahan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif wa huwa khairur raziqin. Apa yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantinya, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik memberi rezeki Subhanahu wa taala. Dan kita berpikir bahwa orang yang bersedekah itu bukan hanya dapat pahala di dunia, tapi di akhirat juga dia dapat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, ya yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuh. Orang yang berinfak dengan cara benar-benar sembunyi sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Maka di setiap malam di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan pembebasan dari api neraka jahanam jika kita benar-benar rajin berinfak, kita peduli sama tetangga kita, saudara kita, sama kerabat kita yang sangat benar-benar membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sedekah itu, perhatian itu adalah salah satu cara untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang yang dicintai Allah. Maka Nabi SAW dalam Sahih Bukhari mengatakan, "Taqun nara walau bisyaqqi tamrah." Walau bisyaqqi tamrah. Ya, hindari diri kalian dari api neraka jahanam walaupun dengan ya separuh butir kurma. Maka insya Allah mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini jangan kita menyebarkan berita-berita yang menakut-nakuti banyak orang. Jangan kita sampai membuat orang makin panik
makin panik dengan berita-berita yang kita sebarkan, apalagi yang berkaitan dengan akhir zaman yang benar-benar tidak ada landasannya di dalam hadis Rasulullah, apalagi di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita menyebarkan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan dalam hati orang, dan kita berusaha untuk mengukir sebuah senyuman yang indah di bibir semua orang, di wajah semua orang muslim dan muslimah maupun yang non-muslim juga, kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudari kita yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Karena pada saat ini banyak orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencari rezeki pada saat ini. Ya, kita jangan sampai menunggu digerakkan. Kita harus bergerak sendiri. Tanpa kita diminta untuk bergerak, maka kita lebih bagus harus kita bergerak untuk saling tolong-menolong, untuk saling membantu. Karena pada saat ini wabah ini bukan hanya Indonesia, banyak negara yang mengalami kesulitan demikian. Maka mudah-mudahan, dan jemaah yang biasa setiap tahun untuk melaksanakan ibadah umrah, sudah berkali-kali umrah, ya tahun ini Anda niat untuk berangkat umrah, kan ditutup. Maka uang yang Anda gunakan itu lebih bermanfaat daripada umrah Anda ini. Karena menolong orang wajib, sedangkan umrah yang Anda akan kerjakan itu adalah sunnah. Maka uang itu bisa Anda salurkan, bantu kepada tetangga, saudara-saudari kita yang sangat benar-benar membutuhkan. Karena sebagaimana engkau menolong orang, Allah akan menolong Anda. Ya, bukan hanya di dunia saja, tetapi di akhirat nanti, apalagi kesulitan di akhirat, sangat luar biasa. Kita sangat membutuhkan pertolongan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan para jemaah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah, diberkahi rizkinya, dimudahkan urusannya, dan jangan panik karena di dalam kondisi seperti ini pasti pernah selama sejarah juga mereka mengalami demikian, tetapi mereka tidak berputus asa, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berusaha agar insya Allah mudah-mudahan ini segera berakhir dan bisa kita beraktivitas seperti biasanya. Maka jangan sampai seseorang mengatakan binasalah manusia, rusaklah manusia, karena dia adalah orang yang paling rusak di antara mereka. Semoga Allah lindungi kita semua, semoga Allah merahmati kita semua, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi diri saya dan kita semuanya, dan mudah-mudahan para pemirsa, para penonton semuanya, para dermawan, para soimin dan soimat, senantiasa insya Allah menanamkan amal kebaikan, khususnya di bulan yang benar-benar berlipat-lipat kita membutuhkan bantuan pertolongan banyak orang. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum.